Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Khususan مؤلف هذا الكتاب شيخنا ومربي روحنا كي أجعل معصوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari baca Asmaul Husna. Bismillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syaqina ya habada rabba wa hubadina wa habada muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama'il qaida nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu Allahu ya Aliyyu ya Azimu la yanbaghi lil qawmi an ya'luna Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu Abnal ula waj'al idana duna Allahu ya Maliku ya Muniru Allahu ya Maliku ya Qadiru Allahu ya Maula wa ya Nasiru Allahu antal Malikul Kabiru Laisa idana laka mu'jizina Allahu ya Syakiru ya Syakuru Allahu ya Afu ya Ghafuru Allahu ya Alimu ya Khabiru Allahu ya Fattahu ya Bashiru La tahrimanna fathakal mubina Allahu ya Zahiru ya Jalilu Allahu ya Batinu ya Wakilu Allahu ya Sadiqu ya Jamilu Allahu ya Hafidhu ya Kafilu Kun hafidhan lana wa kun mu'ina Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu
الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهدى الله يا قدير يا مقتدر الله يا قهير يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العديد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن غوثنا وحسننا الحسين الله يا باسط أنت الواسع الله يا قبيض أنت المانع الله يا خالق أنت الجميع الله يا حافظ أنت الرفيع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الواحد الله يا أخير أنت الرشيد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك أقبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن دعاء كلك قد لجأنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كف العداء أن فقد أدينا الله يا غالب يا قهار الله يا نفيع أنت الضار الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز التام من دينه الحق والإسلام قيد له الله مناصرين
Allahu antal muta'alil hakamu al-fatu dhul arshil waliyul ahkamu al-ghafirul mu'til jawadul mun'imu al-adilul adlus wahurul arhamu makin lana fi ardina tamkina Allahu ya Quddus ya Burhanu ya Barru ya Hannanu ya Mannanu ya Haqqu ya Muqsitu ya Dayyanu tabarakat asma'ukal hisanu biha qara'na babakal masuna Allahu ya Khallaqu ya Habibu Allahu ya Razzaqu ya Hasibu Allahu ya Qaribu ya Raqibu Al-Musta'anu Sami'ul Mujibu Inna da'awnaka stajib Aminan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita sampai pada al-mithal ar-rabi, bahasan yang keempat tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah ada di bulan suci Ramadan. Ya. Di bulan suci Ramadan, berapa hitungan rakaatnya yang dianut di kalangan para madhab 4 terutama sekali. Ada di macam-macam di Indonesia, tapi berbeda-beda ya. Ada yang 8 yang dulu dipopulerkan oleh zamannya Orde Baru tentang tarawih keliling, kemudian menggunakan 8. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 witir, tapi sangat jarang sekali yang menggunakan 36 rakaat. Ya. Nah, sholat tarawih ada di bulan suci Ramadan. Ada di bulan suci Ramadan hadis yang sangat populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dambihi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan landasan iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula yang namanya sholat tarawih atau qiyamul lail, sama hadisnya sahih juga. Man qama ramadhana imanan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail ya, di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Soma dan koma, tapi landasannya apa? Iman murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan landasan iman, itu berarti tidak dicampuri dengan perbuatan dosa yang lain. Orang yang puasa ya untuk puasa, bukan untuk yang lainnya. Ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan kemana-mana. Kalau orang sholat bisa dipamerkan, ada unsur riya, siroto suwe sithik ben dianggap rada khusyuk, itu kan ada unsur pamer. Kemudian sholat dengan pakaian yang
yang pakaian putih, pakainya minyak wangi yang nyegrak, supaya orang bisa melihat, oh ini siapa. Nah, ini ada unsur riya. Ibadah-ibadah yang lain ada unsur riyanya. Zakat apalagi, sedekah apalagi. Sekarang kan kalau sedekah tidak di di media sosial tuh nggak tren. Sedekah aja kemudian harus di share kemana-mana, itu unsur pamernya ada. Tapi kalau puasa unsur pamernya apa? Tidak ada yang dipamerkan. Aku poso. Apa buktinya? Apa buktinya? Ini loh ababe rak penak. Ini nggak ada puasa dipamerkan seperti itu. Maka unsur kalau orang yang puasa, ya puasa berdasarkan iman, tidak boleh dicampuri dengan perbuatan dolim. Tidak diperbolehkan dicampuri dengan perbuatan yang al-fahsya, al-munkar. Itu yang betul-betul iman. Makanya kalau seandainya minum teh murni, ya teh, minum jahe murni. Kalau jahe dicampur susu enak, jahe dicampur madu enak, tapi jahe dicampur dengan air comberan ora enak. Makanya poso kemudian dicampur dengan amal perbuatan yang baik akan menimbulkan nilai tersendiri. Makanya ada yang namanya susu campur madu, campur apalagi, susu campur madu, campur telur, namanya apa itu? STMG. Ono susu dicampur ST, susu, telur, madu, jahe. Itu ada nilai plus. Ono poso tumindai apik, seneng zakat, ngibadai apik. Itu berarti ada nilai plus tersendiri. Tetapi air susu yang murni seperti itu kemudian dicampur dengan air yang tidak baik, bekas cucian misalkan, nah itu menimbulkan apa? Ya orang yang mau minum ya gak suka. Apalagi air susu dicampur dengan baygon. Itu berarti tidak murni lagi susu. Nah orang yang puasa juga demikian. Maka imanan wahtisaban, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nanti akan menjamin, akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan itu. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang nanti akan memberikan balasan terhadap orang yang puasa itu. Demikian pula man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan penuh mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya tidak dicampuri dengan unsur yang lain, permusuhan, unsur kebencian dan lain-lain. Apalagi pada musim sekarang ini, tarawih dianjurkan oleh pemerintah supaya di rumahnya masing-masing berjamaah bersama keluarga. Ada yang ngeyel, kemudian di masjid dengan cara menghina dan mengejek terhadap orang-orang yang sedang tarawih di rumah. Model tarawih yang seperti inilah yang tidak imanan wahtisaban. Lah kalau seandainya masjid-masjid dibuka semuanya sholat tarawih, wah itu cepat sekali perkembangan virus corona. Untung mereka ada yang tidak menggunakan fasilitas masjid untuk dipergunakan sholat tarawih. Kalau dibiarkan itu perkembangannya akan cepat. Maka bagi mereka yang sholat di rumah saja, itu bagian untuk menjaga terhadap hifdzun nafsi, menjaga jiwa manusia agar tidak tertular oleh penyakit tersebut, oleh virus corona tersebut.
Walaupun masih sebagian kecil yang kemudian mereka ikut. Ya, apalagi tarawih langsung dibuka dengan paksa, kemudian menghina terhadap yang lain. Dasarnya dasar yang seperti itu yang disebut dengan tidak murni qiyamul lail. Karena dasarnya al-adawah, permusuhan, apalagi musuhi terhadap kebijakan pemerintah atau menghina kepada orang lain, menimbulkan unsur kebencian terhadap orang yang lain. Itu adalah unsur-unsur seperti itulah campuran yang tidak baik, maka tidak murni qiyamul lail. Oleh karena itu kita baca misal ar-rabi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarawihu in kana hunaka khilafun fahuwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadulil inkar bisya'nih. At-tarawihu tawiki ku tarawih ingkana lamun ono huna ono ing kene dalam kajian tarawih ini khilafun opo khilaf fahuwa mongko utawi ya khilaf aidon halimaneh mimma sangking barang yang bagikan prayoga opo adamu tabadulil ingkar ora anane saling mengingkari, terjadinya percekcokan bisa nihi kahanane khilaf itu. Tidak perlu dipertentangkan lagi kalau orang sudah meyakini dan mengetahui perbedaan-perbedaan di kalangan para madhab, di kalangan para imam mujtahid, maka tidak perlu lagi terjadi percekcokan antara satu dengan yang lain. Wahia indana nahnu asy-syafi'iyah. Wahia indana ono engarsane kita nahnu tai kita asy-syafi'iyah ikut dari golongan syafi'iyah. Bal wa fi madhabi ahli sunnah, balik wa fi madhabi ahli sunnah, bahkan di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah ishruna rakaatan iku 20 rakaat. Menurut madhab syafi'i dan madhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah 20 rakaat. Maka kalau orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah ya tarawihnya 20 rakaat. Wahia utawi tarawih sunnatu ainin, sunnah ain, muakkadatun muakkadah, sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa'i indal hanafiyah, baik orang laki-laki maupun orang perempuan, indal hanafiyah menurut madhab Hanafi, wasyafi'iyah wal hanabilah wal malikiyah, baik di kalangan madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Imam Maliki. Lah jumlahnya 20 rakaat. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah ainiyah muakkadah. Sunnah ainiyah itu sunnah yang dilakukan oleh masing-masing individu. Kebalikannya ada sunnah kifaiyah. Sunnah kifaiyah itu sunnah yang sekelompok orang melaksanakan kemudian dia gugur, ya, gugur kesunatannya. Tetapi di sini adalah sunnah ainiyah yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan perintah terhadap untuk melaksanakan tarawih tersebut. Ya, yang mengatakan sunnatu ainin muakkadah itu adalah dari kalangan madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali dan madhab Maliki. Semua mengatakan sunnatun muakkadah ainiyah, sunnah muakkadah yang perorangan. Wa tusannu fiha al-jamaah ainan inda syafi'iyah wal hanabilah. Wa tusannu lan den sunatake fiha ing dalam tarawih apa al-jamaatu jamaah ainan, ya,
Inda Syafi'iyah ainan ainiyah. Inda Syafi'iyah nalikane mungguwe Imam Syafi'i wal Hanabilah mungguwe madhab Hambali wal Malikiyah lan Maliki. Qol wal al Malikiyah tu tai golongan Malikiyah qalu padha ngendika sapa al Malikiyah al jama'atu fiha mandubah. Al jama'atu fiha mandubatun. Al jama'atu tai jama' fiha ing dalam tarawih mandubatun iku den sunatake. Wal hanafiyatu hanafiyah qalu padha ngucap sapa al hanafiyah al jama'atu tai jama' fiha ing dalam jamaah ing dalam tarawih sunnatu kifayatin sunnah kifayah. Li ahlil hayyi marang penduduk suatu kampung falau qama mangko lamun ngedekake sapa ba'duhum sebagiane mereka sakota mongko gugur apa atolabu tuntutan itu anil baqina saking wong-wong kang liya. Kesunatannya adalah fihi al jamaah dilakukan secara jamaah. Masing-masing individu mendapatkan kewajiban untuk itu menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Al-Malikiyah qalu al-jama'atu fiyya mandubah. Demikian pula madhab Maliki juga mengatakan al-jama'ah fiha mandubah, disunnahkan. Sedangkan madhab Hanafi mengatakan qalu al-jama'atu fiyya sunnatun sunnatu kifayatin. Kalau madhab Hanafi mengatakan jamaah itu termasuk sunnah kifaiyah. Sunnah kifayah. Kalau suatu kelompok sudah ada melakukan di suatu kampung, maka orang lain sudah gugur kesunahannya tersebut. Li ahlil hayyi. Falau qama ba'duhum, kalau seandainya ada sebagian yang sudah melakukan, menyelenggarakan, maka sakoto at-talabu anil baqin, maka gugur tuntutan tersebut bagi orang-orang yang lain. Jadi perbedaannya sangat minim sekali, sangat sedikit. Yang intinya berjamaah. Ya. Wa qad athbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam rawa asy-syaikhan annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil layl layaliya min Ramadan wa ya salasun mutafarriqatun lailatus salis wal khamis was sabi' wal ishrun wa shalla fil masjid wa shalla an-nasu bi salatihi fiha wa kana yusalli bihim 8 raka'at bi arba'i taslimatin kama sayati wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim hatta tatimma 20 rak'atan lima ya'ti fa kana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli wa min hadha yatabayyan ya qad athbata sunniyataha. Teman-teman wis netepake sunniyataha kesunnahane salat tarawih itu sopo al-a'immatu para imam bi fi'lin nabi kelawan apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa asy-syaikhan annahu sallallahu alaihi wasallam faqad rawa teman-teman wis riwayatake sapa asy-syaikhan Imam Bukhari Muslim annahu stune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wis metu sapa kanjeng Nabi min jawfil laili saking tengah malam layaliya min Ramadhana ing wengine pira-pira ing wengine saking bulan Ramadan layaliya min Ramadan ing pira-pira wengi saking sebagiane bulan Ramadan wahya salasun mutafarriqatun wahya salasun ya Nabi keluar salasun ping 3 nindakake salat ya
Wahya utawi layal itu ya 3 hari itu salasun mutafarriqatun, telung dino 3 malam yang berbeda-beda. Lailatul salis, malam ketiga, wal khamis, malam ke-5, wasabi wal ishrin, dan malam yang ke-27. Jadi 3 malam itu Kanjeng Nabi yang keluar. Ini dasarnya. Dasar hadis yang mengatakan riwayat Syekhon bahwa Nabi pada bulan Ramadan itu keluar rumah 3 malam saja. Jadi kalau ditanya bahwa Nabi melaksanakan sholat tarawih berapa kali? 3 kali. 3 malam. 3 malam. Yaitu malam ke-20, malam ke-23, malam ke-25, dan malam ke-27. Salasun mutafarriqah. Wa shalla fil masjid wa shalla an-nasu bis sholatihi. Setelah Nabi sallallahu salat sapa Kanjeng Nabi fil masjid, ing dalam masjid, wa shalla lan salat sapa an-nasu menungso bis sholatihi kelawan salate Kanjeng Nabi. Wa shalla dan mengikuti sapa an-nasu orang banyak bisolati kelawan solati Kanjeng Nabi fiha ing dalam layar, yaitu dalam bulan Ramadan. Wa kana yusolli bihim 8 rakaat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi yusolli solat sapa Kanjeng Nabi bihim dengan mereka, bersama mereka, 8 rakaat, 8 rakaat, bi arba'i taslimatin, bi arba'i taslimatin, dengan 4 salam. Kama sayati, kama koyetini, keterangan sayati kang bakal teko apa. Jadi Nabi keluar malam itu ke masjid tanggal 23, 25, dan 27. Nabi sholat bersama orang-orang banyak, ya. Wa kana yusolli bihim 8 rakaat. Berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi? 8. 8 berapa rakaat? Tiap salamnya berapa? Bi arba'i taslimat. 4 salam. 4 salam berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yukammiluna, kemudian Nabi menyempurnakan baqiyaha fi buyutihim. Kekurangan ini, ya, berikutnya itu kemudian Nabi menyempurnakan berikutnya, rakaat berikutnya fi buyutihim ing dalam omahe dheweke kabeh, yaiku para sahabat yang ikut tersebut. Jadi setelah 8 rakaat kemudian pulang, dan mereka kemudian menyempurnakan lagi di rumahnya masing-masing, ai hatta tatimma, sehingga sempurna isrina 20 rakaatan. Apane rakaate? 5 marang keterangan yakti kang bakal teko apa mah. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Fakana mongko ono yusma'u dan rungoake lahum bagi para sahabat di rumahnya sahabat, azizun suara bergemuruh, suara desis. Nek omah padha dugune zikir kabeh kuwi ya suarane kaya lebah. Azizun ka azizin nahli, ya kaya dene suarane lebah, kayak dene suarane kumbang yang berdengung. Ini kalau rumahnya masing-masing orangnya Islam semuanya, kemudian di rumahnya dibacakan Quran, ada zikir, ada macam-macam, itu suaranya berdesis kayak suaranya kumbang tersebut. Jadi setelah Nabi itu melaksanakan 8 rakaat di masjid bersama para sahabat, kemudian dengan 4 salam, berarti setiap 2 rakaat salam sekali, dan mereka kemudian menyempurnakan berikutnya di rumah masing-masing sehingga sempurna 20 rakaat sebagaimana keterangan yang akan kami sampaikan nanti. Suaranya para sahabat di rumahnya masing-masing, makanya kalau sekarang ini lagi lockdown karena disuruh ibadah di rumahnya masing-masing, tidak malah tambah sepi. Rumahnya seharusnya dipakai untuk adzan, mau adzan sholat adzan, supaya rumahnya aman. Selama ini rumahnya ditinggal terus, tidak pernah dipakai sholat, dipakai
zikir, dipakai Quran, maka sekarang dimanfaatkan di rumahnya masing-masing. Makanya sebanyak mungkin untuk dilakukan sholat berjamaah, zikir berjamaah bersama keluarga, kemudian juga membaca Quran dan seterusnya. Sebisanya baca Quran sekarang. Ada orang yang bilang begini, saya di rumah jadi imam, saya tidak bisa jadi imam karena tidak selama ini tidak pernah jadi imam. Dia malah khawatir dan takut. Malah justru yang demikian ini jadi pembelajaran. Kenapa kamu kemarin kok tidak pernah belajar? Pak, saya tuh kalau terawih di rumah nggak bisa, soalnya hafalan saya cukup hanya qul huwallahu ahad, surat yang paling pendek, paling itu saja. Gimana? Ya sholat, yang penting Fatihah, kemudian suratnya diulang-ulang, ya nggak apa-apa. Ulhu terus. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi-lagi qul huwallahu ahad, inna a'tayna. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya itu nggak apa-apa. Ini banyak juga persoalan yang ada di rumah kita masing-masing. Ketika orang melakukan ibadah, dia merasa kurang pede. Makanya kalau kurang pede, ya sebelumnya itu harusnya dia sadar kalau gitu, kalau saya gini ya berarti kurang. Kalau kurang berarti harus mau belajar lagi. Jadi para sahabat setelah melaksanakan di masjid bersama Nabi 3 malam itu, kemudian pulang sampai di rumah, kemudian mereka menyempurnakan rakaat berikutnya, yaitu sampai isyrina rakaatan. Rumahnya para sahabat itu terdengar seperti suara lebah karena dipakai untuk zikir, untuk qiyamul lail itu. Wa min hadza sangka iki tabayyanu tadi jelas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanna lahumut tarawih, sanna mensunnatkan sapa Nabi lahum terhadap mereka para sahabat at-tarawih, salat tarawih. Jadi salat tarawih itu tarwihah, ono salat sing iso kanggo istirahat. Wal jama'ata, lan salat tarawih berjamaah, fiha ing dalem tarawih. Walakinnahu lam yusalli bihim 20 rakaatan. Walakinnahu tetapi nestune kanjeng Nabi lam yusalli ora salat sapa kanjeng Nabi bihim dengan mereka, bihim kelawan mereka kabeh, isrina 20 rakaatan apane rakaate, kama kaya dene keterangan jaro kang wis mlaku apa ma, jaro kang wis mlaku alaihi ing atase ma apa al amalu perbuatan, min ahdi sahabati saking masane sahabat, wa man lan wong ba'dahum sawise sahabat ilal an, sebagaimana sampai sekarang ini. Walam yakhruj lan ora metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim marang para sahabat khasyatan krono kuatir antufrado yen to den fardhoake apa tarawih, apa at-tarawih alaihim ing atase mereka, kama surriha bihi fi ba'dir riwayat, kama kaya dene keterangan surriha kang den jelasake bi kelawan ma fi ba'dir riwayat ing dalam sebagian riwayat. Jadi hadis yang tadi Syekhon ya Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa kanjeng Nabi sholat di masjid cuma 3 kali itu secara berbeda-beda, kemudian 8 rakaat dan diteruskan lagi di rumahnya mereka masing-masing sampai hitungan isrina rakaatan 20 rakaat. Wa min hadza yatabayyanu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini jelas bahwa Nabi telah mensunnahkan sholat tarawih tersebut, wal jamaah dan jamaah fiha ya, tetapi lam yusalli bihim isrina rakaatan kama jaro. Kenapa Nabi tidak melangsungkan pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat ya sebagaimana yang dilakukan pada masa sahabat dan setelahnya para sahabat sampai sekarang ini ya,
Kemudian kenapa Nabi tidak meneruskan lagi 1 bulan penuh bulan Ramadan itu? Walam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, Rasul tidak keluar lagi. Jadi tanggal pertama Nabi masuk, sahabat pada tahu semuanya kalau bulan puasa itu, kemudian dia senang sekali beribadah. Karena ibadah bulan puasa itu ditikel matikel lagi, ditingkatkan, ya, dilipat gandakan sampai beberapa kali lipat. Amal ibadah sunnah hampir sama dengan amal ibadah fardu, ya. Kemudian di bulan suci Ramadan sahabat motivasinya tergerak, semuanya kepingin datang. Hari kedua, Nabi yang kedua datang di masjid, sahabat semakin banyak. Ketiga, semakin penuh masjid. Kalau di sini kan beda, penuhnya kalau pada waktu pertama. Tanggal 1 Ramadan sampai 10 penuh. Paling enggak tanggal 1 sampai 5 masih penuh aja. Tanggal 5 sampai 10 berkurang. Sampai 8, apa itu 10 sampai atau 11 sampai 15 berkurang, terus berkurang sampai hampir pengurangannya cukup drastis. Di akhir bulan suci Ramadan tinggal 1 shaf atau 2 shaf. Itu saja demikian. Namun ketika Rasulullah SAW itu tarawih yang pertama kali, 3 kali itu, hari pertama mungkin tidak begitu terdengar oleh sahabat yang lain, cuman sebagian datang ke masjid. Hari kedua tambah, sahabat-sahabat pada tahu, Nabi melaksanakan sholat tarawih di masjid. Akhirnya hari yang ketiga masjid penuh. Akhirnya Nabi tidak keluar lagi ke masjid. Alasannya apa? Khosyatan, takut, khawatir antufrodu alaihim, khawatir nanti seandainya sholat tarawih itu dijadikan ibadah fardu. Kalau dijadikan ibadah fardu kan menambahi beban para umatnya sendiri. Sholat tarawih saja dawegah itu, apalagi difardukan, itu khawatirnya Nabi demikian. Makanya khosyatan antufrodu alaihim kama surriha bihi fi ba'dir riwayat, sebagaimana yang telah disebutkan, diterangkan di riwayat-riwayat yang lain. Ziyadatun minal faqiri warada an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam min jawfil laili fi Ramadan wa shalla fil masjid wa shalla an-nas bi salatihi fa asbahu yatahaddatsuna bidzalika wa kathura an-nas bil lailati tsaniyah fa shalla wa shallu bi salatihi kharaja metu sapa anna ustune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar, siapa Nabi medal sapa kanjeng Nabi min jawfil laili sanging tengah mengi fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa shallalan salat sapa kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid fa shalla an-nasu bi sholati wa shalla an-nasu mongko salat sapa an-nasu menungso bi sholatihi kelawan salate kanjeng Nabi wa asbahu mongko dadi sapa dhewe kabeh yatahaddatsuna podo cerita, ya. Bidzalika kelawan mengkono salat ing dalam masjid wa katsura lan tambah akeh apa annasu menungso fil lailati tsaniyati ing dalam malam yang ketiga fa shalla mongko salat sapa kanjeng Nabi wa shallau lan salat sapa dhewe kabeh bisolatihi lawan salat kanjeng Nabi. Falamma kanat mongko lamun ana apa al-lailatu salisatu malam yang ketiga katsura tambah akeh apa annasu menungso hatta taqa sehingga rupak sehingga sempit apa al-masjidu masjid ala ahlihi ing atase ahline masjid. Orang yang ada di dalam masjid semakin merasa sempit. Falam yakhruj mongko ora metu sapa kanjeng Nabi lahim marang para sahabat
hatta kharaja sehingga metu sapa kanjeng Nabi medal li sholatil fajri untuk sholat fajar. Falamma shalla mongko nalikane sholat sapa kanjeng Nabi al-fajra ing sholat fajar aqbala mongko madhep sapa kanjeng Nabi alaihim ing atasi para sahabat. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi lahum marang para sahabat, innahu lam yukhaf ala sya'nikumul lailata walakin khasyitu an tufradu alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Ya. Berkata sapa kanjeng Nabi lam yukhaf ora dikuwatirake, ora dikuwatirkan ala sya'nikum terhadap keadaan kalian al-lailata pada hari ini, pada malam ini, walakin khasyitu tetapi takut sapa ingsun antufrodo yento den fardu ake alaikum ngatasi sira kabeh apa sholatul laili salat wengi wa ta'jizu mongko padha lemah apes sapa sira kabeh anha marang sholatul lail. Summa tuwfiya nulis itu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadri khilafati Umar radhiyallahu anhu. Wal amru taikahanan itu ya sholat seperti yang dilakukan oleh kanjeng Nabi itu ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin pada masa khilafah Abu Bakar dan permulaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa jama'a Umar ar-rijal. Jadi ketika Nabi itu sholat 3 malam yang berbeda-beda, malam pertama ya, malam kedua, malam pertama kemudian melaksanakan fasbahu yatahaddasuna, para sahabat pada cerita, tadi malam Rasulullah datang ke masjid, kemudian sholatnya demikian cerita ya. Wa kathrun nas bil lailati salih. Kemudian malam yang kedua tambah banyak, malam ketiga sampai masjid itu penuh, hampir tidak bisa menampung para jamaah, hatta dhaqal masjid ala ahli. Kemudian Nabi berikutnya, malam berikutnya tidak keluar, padahal itu sudah penuh, sahabat-sahabat menunggu supaya Nabi datang ke masjid. Malam keempat tidak datang, sehingga Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid ketika fajar. Nabi setelah selesai sholat fajar, kemudian menghadap kepada para sahabat, wa qala lahum innahu lam yukhaf ala sya'nikumul lailah. Tidak dikhawatirkan keadaan pada malam hari ini. Kalau kalian semuanya melaksanakan pada malam hari ini, tidak dikhawatirkan. Tetapi kalau saya keluar, saya khawatir. Inni khasyitu an tufradu alaikum sholatul laili. Saya khawatir kalau sholat malam, qiyamul lail, malah difardukan kepada kalian semuanya. Kalau sholat malam difardukan kepada kalian semuanya, terutama sekali sholat tarawih, fata'jizu anha, kalian akan lemah, akan apes. Ya, kalau sekarang masih ditunggu oleh kanjeng Nabi, oleh saya, besok umat saya bagaimana? Yang lain kadang-kadang malam saja suruh sahur aja kebablasan ya. Maka ini Nabi tidak keluar itu khawatir, bukan karena apa-apa, tetapi khawatir kalau seandainya sholat tarawih itu diwajibkan kepada umat Muhammad. Nah, keadaan seperti itu tuh berlangsung, kemudian Nabi Sido meninggal ya. Kemudian keadaan seperti itu, orang melaksanakan qiyam mulai seperti yang dilakukan dalam masa Nabi itu masanya Khalifah Abu Bakar dan permulaan Khalifah Umar bin Khattab. Summa jama'a Umaru ar-rijal. Setelah masanya Umar, kemudian jamaah ngumpulake sapa Umar ar-rijala ing wong lanang ala Ubay bin Ka'ab wan nisa ala ing wong wadon ala Sulaiman bin Abi Hathamah. Orang perempuan di bawah imam, orang laki-laki di bawah imam Ubay bin Ka'ab,
sedangkan orang-orang perempuan di bawah Imam Sulaiman bin Abi Hathamah. Ini orang sepuh senior yang ahli di bidang qiraah, ya, bacaannya cukup bagus. Walidzalika qala Utsman fi khilafatihi, walidzalika mengkono-mengkono kang wis tinutur qala ngendika sapa Utsman fi khilafatihi ing dalam khalifane Umar, nawwarallahu, nawwara muga-muga memberikan cahaya sapa Allah Gusti Allah qabra Umar, kuburane Umar, kama kaya dene keterangan kaya dene kahanan nawwara wis memberikan cahaya masajidana ing masjid-masjid kita, wa muqtada hadzal hadis, dan tujuan akhir dari hadis ini annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat, kharaja metu sapa kanjeng Nabi lailataini 2 malam faqat toh. Jadi sholat tarawih yang berlangsung malam 3 malam itu atau 2 malam, ya, kalau dari sini 2 malam ada yang 3 gitu kan, itu sejak zamannya kanjeng Nabi, kemudian habis itu kan, kemudian dilanjutkan pada pemerintahnya Abu Bakar As-Siddiq paling kurang dari 3 tahun, kemudian permulaan dari pemerintahnya Umar bin Khattab. Umar melihat orang-orang sholat pada dewi-dewi di masjid. Kemudian kalau gimana kalau seandainya saya gabungkan jadi satu, yang perempuan khusus perempuan, yang laki-laki khusus laki-laki. Akhirnya Umar memberikan inisiatif, dan itu tidak ada zamannya kanjeng Nabi, ya. Dah para sahabat kemudian itu masih banyak para sahabat-sahabat yang besar, ya. Ali bin Abi Thalib masih hidup, Ubay bin Ka'ab masih hidup, dan seterusnya. Masih ada semuanya orang-orang, Utsman bin Affan masih ada. Kemudian Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan, hai para sahabat sekalian, kemudian dikumpulkan satu orang laki-laki berjamaah di bawah kepemimpinan Ubay bin Ka'ab. Yang perempuan dikelompokkan, perempuan di bawah ke Imam Sulaiman bin Abi Hathamah. Ini orang-orang yang hebat-hebat semua. Jadi sholat jamaah taraweh di masjid itu yaitu sejak zamannya Umar bin Khattab. Oleh karena itu Utsman di dalam kepemerintahannya, khilafahnya mengatakan, ya, nawwarallahu qabra Umar. Jadi ketika dikumpulkan gitu, Umar melihat ni'matil bid'atu hadi, senikmat-nikmat bid'ah itu adalah ini, ya, sholat tarawih berjamaah yang pada saat itu, dan itu termasuk kesepakatan di kalangan para sahabat. Yang kemarin itu sudah kita sampaikan bahwa mengikuti sahabat Nabi kita akan mendapatkan petunjuk. Lah Umar bin Khattab itu di bawah Imam Ubay bin Ka'ab itu berapa rakaat? 20 rakaat. Riwayatnya sampai sekarang ada, dan itu masyhur dan terkenal, ya. Itu riwayat, tidak ada kok pertentangan. Kamu sholat tarawih dasarnya Umar bin Khattab apa kanjeng Nabi? Itu pertanyaan yang salah. Karena apa? Apakah Umar bin Khattab tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Dan Umar bin Khattab itu termasuk minal asyaratil mubashshirah bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira surga. Dan Umar bin Khattab kepercayaannya Nabi dan lain sebagainya. Tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang kemudian protes. Itu menjadi ijma'us sahabah, ijma' sahabat yang harus diikuti, ya, ijma'nya para sahabat yang harus diikuti, dan itu menjadi dasar hukum di dalam Islam. Nah, setelah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan mengatakan sholat tarawih yang model yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu, kemudian Utsman bin Affan mengatakan begini, masjid-masjid rame semuanya, sampai sekarang kan masjid rame, malah di Indonesia ditambah dengan kultum sekarang, itu malah bid'ahnya tambah, karena zaman Nabi tidak ada kultum. Kultum itu kuliah 7 menit. Nek pengajian singkat namanya pesing. Pengajian singkat, ya.
Utsman bin Affan ketika masjid-masjid dipakai untuk sholat tarawih pada bulan suci Ramadan, Utsman kemudian berdoa, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah memberikan cahaya, memberikan nur di kuburannya Umar bin Khattab sebagaimana Allah memberikan cahaya, sebagaimana dia telah memberikan cahaya terhadap masjid-masjid kita. Jadi masjid kalau bulan suci Ramadan kan penuh. Bukan hanya di masjid ya. Di tempat-tempat yang lain, di kantor juga banyak dilakukan sholat tarawih berjamaah. Ya, di masjid rame, di musola rame, di kantor-kantor rame, di rumah-rumah perumahan juga rame, bahkan di mall juga rame belanja. Wa muqtada hadzal hadis, inilah riwayat dari cerita tentang sholat tarawih tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga menjadi pengertian bagi kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.